Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang suku negara atau surat berharga syariah negara (SBSN). Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Mita Eka Putri Setyaning Tias dengan NIM terakhir 147. Kedua, Muhammad Rizal Susanto dengan NIM terakhir 150. Ketiga, Nabila Muainisa Tanti dengan NIM terakhir 160. Dan yang terakhir, Revana Putri Andriani dengan NIM terakhir 177. Selanjutnya masuk ke pemaparan materi. A. Pengertian, asal, dan keistimewaan suku. Pengertian suku adalah surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Aset yang diperbolehkan meliputi aset berwujud benda, nilai manfaat maupun jasa. Selain itu, aset dapat berupa kepemilikan dalam suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Suku dapat berupa surat berharga dalam jumlah tunggal maupun himpunan surat berharga. Asal suku. Suku telah digunakan dalam masa awal penyebaran Islam di dunia Arab sebagai salah satu alat pembayaran gaji untuk para pegawai negara. Pemakaian dalam sejarah Islam pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar, suku ditandai dengan membubuhkan stempel di bawah kertas suku tersebut. Istilah suku telah dikenal oleh para pedagang muslim sejak abad pertama Hijriah untuk kegiatan perdagangan antar bangsa. Para pedagang menggunakan suku sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban keuangan yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah, abad ke-11 dan ke-12 Masehi, seorang pedagang dapat menerima suku dari pembelinya. Di dalam suku tercantum nama barang yang ingin dibeli, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Barang yang dibeli kemudian dikirimkan oleh pedagang kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Keistimewaan suku. Keistimewaan suku dapat diperdagangkan. Suku mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas. Manfaat aset atau kegiatan bisnis juga dapat diperdagangkan pada harga pasar. Keistimewaan lain yang ada pada suku dalam referensi yang berbeda adalah 1. Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain. 2. Pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan suku jatuh tempo dijamin oleh pemerintah. 3. Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. 4. Memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin capital gain. 5. Aman dan terbebas dari unsurnya gharar, uncertainty, dan maisir gambling. B. Aspek legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Pada tanggal 7 Mei 2008, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN atau suku. Ini adalah merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Undang-undang ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 DSN MUI 9/2002. Penerbitan SBSN ini ditujukan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN secara umum dengan menggunakan akad ijarah. Penerbitan SBSN ini tidak lain merupakan bentuk lain dari surat utang negara yang penerbitan dan penjualannya dengan cara tanpa lelang atau melalui book building. Selain itu juga SBSN akan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi lembaga keuangan syariah. Produk suku negara. Yang pertama, suku retail adalah suku negara yang ditunjukkan sebagai instrumen investasi bagi WNI yang dijual melalui agen penjual. Hasil penerbitan suku ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Yang kedua, Islamic Fixed Rate. Jenis
Jenis sukuk negara yang dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dalam jangka waktu di atas 1 tahun. Jenis imbalan atau kupon IFR bersifat fix dengan pembayaran tiap 6 bulan sekali menggunakan mata uang rupiah. Yang ketiga, surat perbendaharaan negara syariah atau bisa juga disebut SBSN jangka pendek. Adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan atau secara diskonto. SPNS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dengan mata uang rupiah. Yang keempat, suku dana haji Indonesia adalah penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam SBSN yang dilakukan dengan cara private placement berdasarkan kesepakatan bersama antara Departemen Agama dengan Departemen Keuangan. Yang kelima, Project Based Suku. PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh kementerian negara atau lembaga. SBSN PBS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement menggunakan underlying berupa proyek maupun kegiatan APBN. Kemudian suku falas adalah SBSN yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional dengan tingkat imbalan tetap serta dapat diperdagangkan atau tradable. Sukuk falas diterbitkan di pasar internasional dalam mata uang USD melalui penjualan joint lead manager. Yang terakhir, sukuk tabungan merupakan jenis SBSN yang diterbitkan untuk individu warga negara Indonesia. Suku tabungan dijual kepada investor individu WNI melalui agen penjual dengan pembelian minimal 2 juta rupiah. Kupon suku retail bersifat fix dan dibayarkan tiap bulan. Masalah-masalah sekuritasi suku. Kontrak suku melibatkan partnership, yaitu originator, SPV, dan investor. Keadaan risiko semacam ini disebut counterparty risk. Risiko lainnya adalah moral hazard. Hal itu disebabkan oleh kelalaian kemitraan dalam melaksanakan kewajiban. Kontrak suku melibatkan 3 tahapan, yaitu antara originator dengan SPV pada saat pembentukan underlying asset, kontrak antara sejumlah SPV dengan sejumlah investor saat pengeluaran dan penjualan sertifikat suku, kontrak saat penebusan setelah jatuh tempo. Kontrak suku yang melibatkan aset real sebagai objek akad ketika objek jual atau aset hilang dan musnah karena bencana alam, perpindahan hak milik atau warisan, kematian, pengurangan nilai aset akibat perubahan harga atau inflasi, maka akan memberikan pengaruh pada underlying aset dalam bentuk risiko aset dan risiko pasar. Tinjauan umum pasar suku. Salah satu instrumen keuangan syariah yang telah diterbitkan baik oleh negara maupun korporasi adalah suku atau obligasi syariah. Di beberapa negara, suku telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari suku. Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony-Anhalt Jerman. Penerbit suku negara atau sovereign suku tersebut biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu. Misalnya pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, suku juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash mismatch, yaitu dengan menggunakan suku dengan jangka waktu yang pendek atau Islamic Treasury Bills, yang juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang. Sementara itu, di Indonesia, suku pertama yang muncul di pasar adalah suku korporasi yang diterbitkan oleh PT Indosat Tbk, yaitu OS Mundharabah Indosat. Suku ini diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2002 dengan nilai emisi sebesar Rp175 miliar dan memiliki masa tenor selama kurang lebih 5 tahun. Khusus mengenai suku negara atau dalam bahasa undang-undang disebut sebagai SBSN atau surat berharga syariah negara.
pertumbuhannya juga sangat pesat. Sejak disahkan UU 19 2008 tentang surat berharga syariah negara, pemerintah telah menerbitkan sukuk negara senilai Rp47,08 triliun hingga 20 Januari 2011. Dengan rincian Rp31,61 triliun adalah sukuk negara yang diperdagangkan dan Rp12,47 triliun adalah sukuk negara yang diperdagangkan Berpepam LK 2011. Ini menunjukkan bahwa peran sukuk bagi pemerintah menjadi semakin penting seiring dengan perjalanan waktu, terutama sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi APBN. Dalam rangka perluasan basis investor, diverifikasi sumber pembiayaan, dan perkembangan pasar keuangan dalam negeri, pemerintah Indonesia menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Adanya suatu transaksi pendukung berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbit sukuk, serta adanya akad atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. F. Penerbitan sukuk oleh pemerintah. Menurut keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor GAP 314 BI 2007 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah menyebutkan bahwa pihak yang akan menerbitkan sukuk harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia. Kedua, memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang syariah yang berasal dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Tiga, memiliki standar operating procedure atau SOP menelaah daftar efek syariah. 4. Bersedia menjalani review yang dilakukan oleh Bapepam dan LK. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk. Pertama, obligor adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran nominal dan imbalan sukuk yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo. Kedua, special purpose vessel atau SPV adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk yang berfungsi A. sebagai penerbit sukuk, B. sebagai wali amanat yang mewakili kepentingan investor, C. menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset. Ketiga, investor adalah pihak pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. 4. Syariah advisor adalah individu yang diakui secara luas pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang membidangi mengenai fatwa. 5. Trustee atau wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk. B. Sistem perhitungan bagi hasil sukuk pemerintah. Sejauh ini ada dua jenis sukuk yang bisa dimiliki oleh setiap orang, yaitu sukuk retail dan sukuk tabungan. Keduanya merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Namun, produk investasi ini memiliki perbedaan dalam hal tenor atau jangka waktu, persentase imbal hasil, batas minimal dan maksimal pemesanan, jenis akad yang digunakan, dan fleksibilitas di pasar sekunder. A. Suku retail. Dalam suku retail atau SR 013, imbalan atau imbal hasilnya memiliki sifat yang tetap dan persentasenya lebih rendah dibandingkan dengan suku tabungan, yakni sebesar 6,05%. SR 013 dapat dipesan dengan batas minimal sebesar
Rp1.000.000 dan batas maksimal sebesar Rp3 miliar. Jika dilihat dari tenor atau jangka waktu, SR memiliki jangka waktu selama 3 tahun dan memiliki fleksibilitas di pasar sekunder, yaitu dapat diperdagangkan kepada pihak lain. B. Suku tabungan. Dalam investasi suku tabungan ST006, pemerintah menjanjikan imbalan atau imbal hasil yang sifatnya mengambang, minimal sebesar 6,75% per tahun dan mengacu pada BI 7DRRR atau Days Reverse Repo Rate yang akan mengalami penyesuaian setiap 3 bulan sekali. Jika terjadi kenaikan BI 7DRRR, maka persentase imbal hasil pun akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila BI 7DRRR menurun, maka ambang imbal hasil minimal yang digunakan tetap 6,75%. Imbal hasil ini diberikan setiap bulan hingga jatuh tempo ST tiba. Adapun masa berlaku atau tenor dari ST adalah selama 2 tahun. Selama masa berlaku tersebut, ST tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga pelunasan atau pembayaran pokok dan imbal hasil dari ST dilakukan setelah jatuh tempo. Meski demikian, terdapat fasilitas early redemption yang memungkinkan investor untuk mengajukan pelunasan atau pembayaran pokok sebagian sebelum jatuh tempo yang maksimal sebesar 50% dari nilai ST yang dimiliki.